Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Rumah Ramadan yang dirahmati oleh Allah, pada sore hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mendengarkan sebuah kisah mengenai kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, di mana kisah ini dituliskan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 60 sampai dengan ayat 82. Mari kita simak bersama kisahnya. Diriwayatkan dari Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa dia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Musa berdiri berkhutbah di hadapan kaum Bani Israel. Lalu ia bertanya kepada mereka, siapakah orang yang paling alim dan berilmu? Tiada satu orang pun yang berani menjawab. Dan Nabi Musa kemudian berkata, akulah orang yang paling alim. Karena itulah kemudian Allah menegur Nabi Musa, karena dia tidak menisbatkan ilmu kepada Allah. Allah kemudian menurunkan wahyu, wahai Nabi Musa, sesungguhnya aku memiliki seorang hamba yang tinggal di tempat bertemunya dua lautan, dan dia lebih alim daripada kamu. Kemudian Nabi Musa bertanya, wahai Tuhanku, bagaimanakah cara saya dapat bersua dengannya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, bawalah besertamu ikan, lalu masukkan ikan tersebut ke dalam kembu wadah ikan. Manakala kamu merasakan kehilangan ikan itu, maka dia berada di tempat tersebut. Lalu berangkatlah Nabi Musa alaihissalam bersama seorang muridnya bernama Yusna ibnu Nun alaihissalam. Ketika keduanya sampai di sebuah batu besar, maka keduanya merebahkan diri dan beristirahat dan tertidur. Ikan yang berada di dalam kembu itu kemudian keluar dari dalam kembu dan menuju ke laut. Nabi Musa belum menyadari, bahkan muridnya terlupa akan hal itu. Kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan hingga di tengah jalan Nabi Musa merasakan kelelahan. Kemudian mengatakan kepada muridnya, ambillah semangkuk makanan dari dalam tempat makan itu. Lalu kemudian sang murid pun teringat akan ikan yang ia bawa. Ternyata ikan tersebut sudah tidak ada di dalam kembu. Kemudian Nabi Musa memutuskan untuk kembali lagi ke tempat peristirahatannya tadi malam, di tempat batu besar yang mereka singgahi. Di sana, sesampainya di sana, Nabi Musa kemudian bertemu dengan seorang laki-laki yang berpakaian lengkap. Kemudian Nabi Musa mengucapkan salam kepadanya, dan lelaki itu pun menjawab, "Dimanakah ada salam kesejahteraan di bumimu ini?" Musa kemudian berkata, "Sayalah Musa." Khidir bertanya, "Musa Bani Israel?" Musa menjawab, "Ya Musa." Berkata lagi, "Saya datang kepadamu untuk menimba ilmu pengetahuan dari apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu." Nabi Khidir kemudian menjawab, "Sesungguhnya kamu tidak akan sabar untuk ikut bersamaku." Hai Musa, sesungguhnya aku mempunyai ilmu yang telah diajarkan oleh Allah kepadaku, sedangkan kamu tidak mengetahuinya, dan kamu mempunyai ilmu yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu, sedangkan saya tidak mengetahuinya. Nabi Khidir kemudian berkata kepada Nabi Musa, jika kamu ingin mengikutiku, maka janganlah sekali-kali kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri yang akan menjelaskannya kepadamu. Dari sinilah perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir dimulai. Mereka kemudian sampailah di sebuah pinggir pantai. Kemudian mereka berdua menjumpai sebuah perahu, di mana perahu ini adalah milik seorang petani, dan mereka meminta agar menaiki perahu tersebut. Karena pemilik perahu ini mengenal Nabi Khidir, maka mereka diberikan tumpangan tanpa harus membayar.
Di tengah perjalanan, ternyata Nabi Khidir melubangi perahu tersebut. Lalu Nabi Musa bertanya, "Wahai Nabi Khidir, engkau telah melakukan perbuatan dolim. Mengapa engkau melubangi perahu tersebut?" Nabi Khidir kemudian menjawab, "Engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku, wahai Musa." Kemudian menepilah mereka di sebuah kota di pinggir pantai. Sambil berjalan, Nabi Khidir dan Nabi Musa pun menjumpai seorang anak dan beserta teman-temannya. Disitulah Nabi Khidir memanggil anak tersebut, kemudian mengajaknya untuk ke suatu tempat. Lalu Nabi Khidir pun membunuhnya dengan cara memenggal kepalanya. Nabi Musa melihat kejadian itu dengan kedua matanya. Kemudian ia menegur Nabi Khidir, "Mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar." Nabi Khidir kemudian berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?" Teguran kali ini terasa lebih keras daripada teguran yang pertama. Kemudian Nabi Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang suatu sesudah kali ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur kepadaku." Maka keduanya berjalan hingga tak kalah keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka meminta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri tersebut tidak mau menjamu Nabi Khidir dan Nabi Musa. Kemudian keduanya menjumpai dalam negeri itu sebuah dinding rumah yang hampir roboh. Nabi Khidir mengisyaratkan dengan tangannya dan membangun kembali dinding rumah yang roboh itu. Nabi Musa kemudian berkata, "Mereka adalah satu kaum yang kita kunjungi, tetapi mereka tidak mau memberi makan dan tidak mau pula menjadikan kami sebagai tamu." Khidir berkata, "Inilah perpisahan antara aku dan kamu. Aku akan memberitahukan kepadamu maksud dari perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya." Kemudian Nabi Khidir pun menjelaskan, adapun ia melubangi sebuah perahu karena perahu tersebut adalah perahu milik orang miskin, di mana di ujung sana ada seorang yang kaya dan sombong yang suka merampas perahu-perahu milik petani miskin. Maka ia sengaja merusak agar perahu tersebut tidak diambil oleh orang tersebut. Adapun anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir itu karena kedua orang tuanya adalah orang mukmin. Anak tersebut dikhawatirkan akan memaksa kedua orang tuanya untuk kesesatan dan kekafiran. Lalu kemudian Nabi Musa menjelaskan yang terakhir, ia membangun sebuah dinding yang hampir roboh. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua anak yatim di kota tersebut, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedangkan ayahnya adalah seorang yang soleh. Robmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaan yang mengeluarkan simpanannya itu, sehingga rahmat dari Robmu tidak akan aku melakukannya menurut kemauan diriku sendiri. Demikianlah itu adalah maksud perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar. Baiklah pemirsa Rumah Ramadan, kita tadi telah bersama-sama mendengarkan cerita tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa. Tentunya banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini, di mana kita tidak boleh sombong dalam menimba ilmu dan juga kita harus bersabar dalam menimba ilmu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum